Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA ya. Minggu lalu di kelas 8 sudah dipelajari mengenai sistem gerak pada benda. Hari ini pembelajarannya bisa kalian lihat di layar kalian, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Sebelumnya kalian coba amati ibu atau ayah atau saudara yang sedang duduk di sekitar kalian. Mengapa tubuh mereka itu dapat duduk dengan tegak ya? Kira-kira menurut kalian kenapa mereka itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya dapat seperti itu? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai yang pertama ya, setelah kalian pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang ke-1 itu mendeskripsikan fungsi rangka pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sendi. Coba perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar tenda nih. Jika seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot ya, sedangkan tiang tendanya ya diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kamu menuliskan fungsi dari rangka? Kira-kira apa fungsinya jika tendanya itu diibaratkan sebagai otot ya, lalu tiang tendanya diibaratkan sebagai rangka. Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian, fungsi dari rangka itu seperti apa rangkanya di sini ya, pada gambar tenda di sini. Nah, berhubungan dengan sistem rangka dan fungsinya ya, di sini ternyata tubuh kita bisa terlihat ya pada gambar terdiri dari beberapa tulang ya. Tulangnya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu kita bisa bergerak atau misalkan bisa duduk dalam posisi tegak, lalu kita bisa bergerak dengan sesuai kemauan kita ya. Itu karena di tubuh kita ternyata banyak terdiri dari tulang dan otot serta sendi ya. Nah, hari ini maksudnya di gambar ini terlihat banyak sekali tulangnya. Dari mulai silahkan ibu menyebutkan, kalian juga menunjukkan ya, kalian menunjukkan pada diri kalian tulangnya berada di mana nih ya, seperti gambarnya. Kalian silahkan ditunjukkan oleh kalian sendiri pada badan kalian nih. Ada tulang tengkorak, lihat ya, dari bagian atas, mulai dari bagian atas kita ada tulang tengkorak, berarti itu di bagian atas ya. Nah, bayangkan jika kepala kamu tidak ada tulang tengkorak, apakah wajah kamu atau misalkan bagian atas kamu akan seperti itu ya? Atau misalkan jika terkena hantaman bola, misalkan nih kena bola voli ataupun kena bola basket, misalkan terkena kepala kita, kalau tidak ada tulang tengkorak, bayangkan sekali kena bola kita pasti akan sangat terluka ya, atau misalkan hancur langsung. Nah, itu fungsi dari tulang tengkorak juga salah satunya melindungi bagian kepala kita nih, bagian otak kita ya dilindungi oleh tulang tengkorak. Lalu di selanjutnya ada tulang selangka ya. Nah, itu juga masih bagian atasnya, di situ di bagian pundak kalian. Nah, itu tulang selangkanya. Ada di selanjutnya menuju ke bawah itu ada yang disebut dengan tulang dada. Nah, tulang dada disebut juga dengan sternum ya, di situ ada. Lalu selanjutnya ada tulang rusuk ya, masih di bagian dada juga ya, di depan. Nah, melanjut ke bagian tangan. Nah, itu lihat ada bagian tangan itu ada terdiri dari 3 bagian ya. Lihat yang paling atas itu disebut dengan tulang lengan atas atau humerus disebutnya. Nah, lalu yang ke
Selanjutnya ke bagian tangan bawah itu ada tulang pengumpil ya, atau disebut juga dengan radius. Lihat di situ, itu bagiannya ternyata bagian tangan kita paling yang bawah itu ada dua bagian ya. Lalu ada tulang hasta yang disebut dengan ulna ya. Nah, selanjutnya ke bagian kaki nih, tulang paha atau disebut juga dengan femur ya. Lalu ke bagian betis disebut juga dengan tulang fibula. Nah, tulang kaki juga ternyata ada dua bagian ya. Ada tulang yang disebut dengan tulang kering, yaitu tulang tibia. Ke bagian dasar kakinya ya, itu bagian bawah, paling bawah, disebut dengan tulang ruas jari kaki atau falang ya. Nah, sebelum ke tulang ruas jari kaki juga ternyata ada tulang lutut ya, ibu terlewat. Nah, ada tulang lutut disebut dengan patella. Nah, itu bagian dari bagian atas sampai bagian kaki ya, bagian depan. Nah, ini kita ke sebelah kanannya ada gambarnya, itu bagian belakang ya, bagian belakang tubuh kalian. Nah, di di atas itu ya, bagian atasnya kita mulai dari bagian atas disebut dengan ada tulang belikat ya, yang bagian tangan ya, menyatu dengan tangan itu ada di belakangnya, ada tulang belikat. Nah, lanjut ke bagian tengahnya, tengah belakang itu tulang punggung disebut vertebrata. Nah, itu bagian tulang punggungnya ya, menyatu juga dengan tulang ekor ya di situ. Lalu ada tulang pinggul. Nah, pinggul kita ya dilindungi juga dengan tulangnya. Ada juga disebut dengan tulang pergelangan tangan, yaitu karpal. Nah, itu bagian tangan. Selanjutnya ke bagian bawahnya tulang telapak tangan atau metakarpal, dan ada yang terakhir ada tulang ruas jari falang ya. Nah, silahkan kalian lihat lebih rinci lagi, misalkan di buku kalian ada ya, buku paket ada ya, silahkan kalian dilihat tentang fungsi dan sistem rangka ini, organ maksudnya spesifikasi tulang-tulangnya itu bagiannya biar lebih jelas. Kalau misalkan kalian belum jelas, silahkan lihat di buku paket ada. Tugasnya kalian tadi berhubungan dengan fungsi rangka ya, tuliskan silahkan kira-kira fungsi rangka itu apa saja nih, setelah kalian mengetahui bagian-bagian tulang yang ada pada tubuh manusia ya. Tuliskan di sini fungsi rangka yang pertama itu apa ya. Berkaitan dengan misalkan nih jika tidak ada tulang ya, yang tadi tenda yang tadi sudah kalian perhatikan di awal yang ini. Nah, jika rangkanya diibaratkan, maksudnya tiangnya diibaratkan sebagai rangka, kira-kira fungsinya apa? Nah, itu pun berhubungan dengan rangka tubuh di gambar ini ya, atau misalnya fungsi rangka di sini. Selanjutnya kita membahas struktur tulang manusia yang pertama ya. Tadi kalian sudah mengetahui tulang apa saja yang ada pada tubuh kalian ya, dari mulai bagian atas sampai bagian bawah, depan dan belakang juga. Di sini ada struktur tulang nih. Ada yang disebut dengan tulang spons, ada tulang kompak, ada ternyata di dalam tulang itu terdapat pembuluh darah ya. Lalu ada sumsum tulang putih ya, atau sumsum putih tulang di sini. Nah, lalu ada periostem dan kartilago. Nah, fungsinya apa ya untuk masing-masing bagian? Nah, ini di sini tulang spons mempunyai banyak ruang atau berongga ya. Ini lihat di sini banyak sekali rongganya ya, bagian paling atas dari tulangnya. Nah, lalu ada tulang kompak, di sini mengandung zat kapur dan fosfor sehingga keras. Ternyata tulang kita itu keras diakibatkan adanya tulang kompak ya, karena mengandung zat kapur dan fosfor sehingga keras. Bayangkan kalau tulang kita mudah patah ya, terkena hantaman bola saja langsung patah misalkan. Nah, itu sangat sakit ya, kalau patah tulang itu pasti karena ada yang berubah pada tubuh kita atau bergeser ataupun patah gitu ya. Nah, itu ini fungsinya dari tulang kompak ya, kenapa bisa keras. Ada selanjutnya pembuluh darah, membawa zat-zat makanan untuk tulang. Jadi fungsinya selain
membawa oksigen, ternyata pembuluh darah juga pada tulang di sini membawa zat-zat makanan untuk tulang. Dan selanjutnya di sini ada mengandung lemak. Sumsum tulang merah memproduksi sel darah merah. Nah, itu fungsi dari sumsum putih tulang. Periosteum itu membran atau lapisan yang melekat kuat pada tulang. Kartilago ini adalah lapisan tulang lunak dan lentur, yaitu struktur tulang pada manusia. Di sini ada macam-macam tulang. Yang pertama ada tulang panjang, ya. Yang kedua ada tulang pipih, dan ketiga tulang pendek, serta yang keempat adalah tulang tak beraturan. Nah, coba perhatikan gambar. Ada tulang lengan atas, ya, ada tulang dada, dan ada tulang punggung, dan juga ada tulang ruas jari kaki. Nah, di sini macam-macam tulangnya ada 4 nih. Ada tulang panjang, ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan ada tulang tak beraturan. Silahkan kalian klasifikasikan tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya ke dalam 4 macam tulang yang sudah ibu sebutkan tadi nih. Ada panjang, pipih, pendek, dan tak beraturan. Jadi tulang yang berada di tubuh kalian yang sudah kalian ketahui, ya, itu coba kalian klasifikasikan. Yang termasuk ke dalam tulang panjang itu tulang apa saja, ya. Lalu tulang pipih itu tulang apa saja, silahkan diklasifikasikan, ditulis di buku kalian, ya, dengan melihat bentuk tulangnya. Itu termasuk ke dalam macam-macam tulang yang mana. Misalkan nih tulang lengan atas, humerus, ya. Kalau kita lihat ini ternyata masuk ke dalam jenis tulang apa? Pasti tulang panjang, ya. Nah, itu contohnya salah satu ibu berikan contoh. Nah, yang lainnya silahkan kalian klasifikasikan tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya, ya, keempat jenis tulang ini. Lalu yang ketiga, di sini ada perkembangan tulang nih. Ternyata di tubuh manusia itu perkembangan tulang bukan hanya ada di setelah kita dewasa, ya. Ternyata prosesnya saat kita masih di dalam perut ibu, ya. Nah, itu prosesnya disebut dengan proses osifikasi tulang, yaitu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Itu disebut dengan osifikasi. Bagaimana proses osifikasi berlangsung? Nah, proses osifikasi berawal dari tulang rawan, ya. Nah, tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau juga yang disebut sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit, ya, atau sel-sel tulang. Nah, daerah akan terbentuknya daerah penulangan nih, ya, sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di sini bisa terlihat dari gambar mulai dari sebelah kiri, ya, tulang rawan, lalu terjadinya daerah penulangan dan akan menyebar, ya, di bagian tengah tulang tersebut, ya. Lalu di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Nah, ini gambar ketiga dari sebelah kiri sudah mulai nih terbentuk pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras, ya. Nah, sudah sudah terbentuk nih ada tulang pembuluh darah, maksudnya pembuluh darah di dalam tulangnya. Lalu selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan, ya. Nah, di sini ada tulang spons dan ada tulang kompak, ya, yang di bagian akhir. Nah, itu akan digabungkan dengan prosesnya disebut dengan fusi, ya. Sebelum ke slide selanjutnya, ibu akan jelaskan juga pada saat lahir, ya, jumlah tulang yang ada pada sistem rangka adalah 270 tulang ternyata nih. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, ya, fusi atau penggabungan, ya. Misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor nih, ya, akan terjadi fusi. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Jadi berkurang, ya, karena adanya fusi atau penggabungan tulang tersebut. Coba kalian berdiri, ya.
Kemudian lakukan gerakan sesuka hati. Silahkan dipraktekkan. Coba kalian berdiri lalu lakukan gerakan sesuka hati. Jawab pertanyaan ini ya, mengapa kamu melakukan berbagai gerakan? Maksudnya mengapa kamu dapat melakukan berbagai gerakan nih? Yang tadi yang kalian lakukan sesuka hati. Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras dan tidak bisa dibengkokkan. Kenapa? Ini berhubungan dengan yang adanya di tubuh kita disebut dengan sendi. Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Pada tubuh manusia juga ada yang disebut dengan sendi ya. Tadi sendi pengertiannya sudah kalian ketahui nih. Kita akan lanjut ke macam-macam atau ke jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis sendi itu ada berapa macam nih? Ada 3 macam ya. Nah, yang pertama yaitu sinartrosis. Nah, sinartrosis itu contohnya pada bagian apa nih pada tubuh kita nih? Sebelum ke contohnya kalian ketahui sinartrosis itu pada bagian apa saja. Nah, Ibu akan jelaskan dulu di sini sinartrosis ya agar kalian paham nih. Sinartrosis itu sendi yang seperti apa sih? Sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Jadi ada pada tubuh kita itu sendi yang tidak dapat digerakkan ya. Misalnya pada sendi bagian apa nih? Pada sendi bagian tengkorak ya. Nah, lalu ada amfiartrosis nih. Amfiartosis ini merupakan sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas gerakannya. Pada bagian apa nih di tubuh kita? Ini ada pada bagian tulang belakang ya. Nah, yang terakhir di sini ketiga ada yang disebut dengan sendi diartrosis. Sendi diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan. Beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas itu ada yang disebut dengan sendi engsel, ada sendi peluru ya. Nah, ada sendi plana dan geser, lalu ada juga sendi putar. Nah, ini pada bagian sendi diartrosis, silahkan kalian lihat ya dan pahami di sini. Nah, sendi peluru di situ ada tulang belikat ya, ada tulang lengan atas. Nah, pada engsel itu terdapat pada tulang lengan atas dan ada pada lengan hasta ya, tulang hasta. Di sini tulang jenis diartrosis putar itu terdapat tulang betis dan ada tulang kering ya, itu di situ pada bagian kaki kita. Silakan di buku kalian itu kalian tuliskan jenis-jenis sendi yang sudah Ibu jelaskan ya, lalu kalian pahami di buku buku paket ataupun sumber lain itu mengenai pengertian dari sendi peluru, sendi engsel, pelana, geser, dan putar. Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di sini ada tugas yang pertama, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari agar kalian bisa memahami lebih mengenai sendi yang sudah tadi kita pelajari. Yang pertama, menggelengkan aktivitasnya nih, menggelengkan serta menganggukkan kepala. Nah ya, silahkan kalian identifikasi kira-kira sendi yang aktivitas nomor 1 ini termasuk sendi yang apa nih yang berperan ya. Dituliskan silahkan ini catat dulu di buku kalian ya, lalu kalian identifikasi dan tuliskan sendi yang berperan pada setiap aktivitasnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang kedua, ini ada masih identifikasi sendi nih. Kalian tuliskan juga di sini jenis sendi sinartrosis itu, contoh sendinya di bagian tubuh kita itu apa saja. Tadi sudah Ibu sebutkan ya salah satunya. Nah, silahkan kalian cari kembali contohnya di sumber lain agar kalian lebih paham. Nah, sini tuliskan, lalu ada amfiartrosis juga, dan yang terakhir ada 3 diartrosis. Silahkan dituliskan di buku kalian. Materi hari ini mungkin cukup sekian Ibu ucapkan. Selamat belajar ya, dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kalian paham. Jika belum paham,
Ibu ingatkan kembali, silahkan diulang materi yang video ini ya, atau kalian mencari di sumber lain, ada buku paket ataupun buku sumber lain ya di internet, boleh saja. Silahkan kalian untuk mencari referensi agar pemahaman kalian lebih lagi gitu ya. Nah, materi berikutnya itu akan membahas mengenai tentang otot manusia. Ibu akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.